Selamat datang kembali di podcast kami Jejak Pahlawan. Di episode kali ini kita akan membahas sosok salah satu pahlawan terbesar di Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Bersama saya Kartika Prayoga dan di samping saya ada Muhammad Nafal Zaidul. Halo Mas Krisna, saya senang banget bisa ngobrol soal Jenderal, salah satu tokoh yang punya pengaruh besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia bukan hanya seorang jenderal, tapi juga sebagai simbol semangat juang. Betul sekali Mas Ipul, Jenderal Sudirman dikenal sebagai sosok yang agung, tetapi yang menarik, banyak orang yang tidak tahu betapa besar tantangan yang dihadapinya, terutama di masa-masa krisis revolusi Indonesia. Mungkin kita bisa memulai dari awal perjalanan hidupnya. Jadi, Sudirman itu lahir di sebuah desa di Jawa Tengah pada 2024 Januari 1916 kan? Iya, benar sekali. Dia lahir di desa Podi, Purbalingga, sebagai anak dari keluarga yang sederhana. Sudirman menunjukkan kecerdasan dan keberaniannya sejak kecil. Bahkan sebelum terjun ke dunia militer, dia sempat menjadi seorang guru yang bergabung dengan organisasi pergerakan kemerdekaan. Namun yang membuatnya dikenal luas adalah kepemimpinannya di medan perang. Setuju. Tetapi yang luar biasa dari perjalanan hidupnya adalah bagaimana dia bisa menjadi panglima besar Tentara Nasional Indonesia. Meski di usia muda dan dengan latar belakang yang bukan dari kalangan militer, apalagi di tengah perjuangan fisik melawan penjajah, Sudirman juga bisa menghadapi tantangan kesehatan yang sangat berat. Kalian tahu nggak sih, Ibu, bahwa Jenderal Sudirman mengidap penyakit TBC? Ya, saya tahu. Itu yang membuat ceritanya semakin menginspirasi kan. Meskipun kondisi sehatnya sangat buruk, Sudirman tidak pernah mundur dari medan pertempuran. Bahkan di tengah-tengah sakitnya, dia tetap memimpin pasukannya dengan semangat yang luar biasa. Saya bayangin di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dia harus bertahan sambil menanggung rasa sakit yang luar biasa. Benar banget, Ibu. Coba bayangkan, meski harus berjuang dengan sakit, Sudirman tetap memimpin pasukannya dalam pertempuran besar. Salah satu momen yang paling dikenal adalah ketika dia memimpin pasukan dalam serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Waktu itu, meskipun kondisi fisiknya lemah, dia tetap memimpin dengan tegas dan penuh strategi. Ini menunjukkan betapa kuatnya semangat juangnya. Itu benar-benar menunjukkan bahwa kepemimpinan Sudirman bukan hanya soal keberanian fisik, tetapi juga kepemimpinan moral. Dia memberi contoh bahwa pemimpin itu harus memimpin dengan hati, bukan hanya dengan kekuatan. Bahkan dalam keadaan sakit, dia bisa tetap memberi semangat pada pasukannya. Ya, dan meskipun banyak tantangan di medan perang, Sudirman selalu menekankan pentingnya persatuan antar semua elemen bangsa. Beliau sangat peduli dengan perjuangan rakyat, dan itulah kenapa beliau begitu dihormati oleh rakyat Indonesia. Dia tahu bahwa kemerdekaan itu tidak hanya soal kemenangan militer, tapi juga soal kesatuan dan semangat nasionalisme. Betul sekali. Jenderal Sudirman juga sering mengingatkan agar seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam menghadapi penjajah, terlepas dari perbedaan suku, agama, dan latar belakang. Prinsip ini bisa jadi sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi sekarang di tengah berbagai perbedaan yang ada. Oh ya, kita juga tidak bisa melupakan salah satu momen yang sangat menyentuh, yaitu ketika Sudirman memimpin pasukannya bergerak tanda-tanda menyerah. Di masa itu, pasukan Indonesia sangat terbatas dalam hal persenjataan dan sumber daya. Tapi dengan kepemimpinan Sudirman, semangat juang mereka tetap membara. Gerilya itu benar-benar salah satu taktik yang brilian. Alih-alih berhadapan langsung dengan pasukan belanda yang jauh lebih kuat, pasukan Sudirman lebih banyak bergerak dalam serangan cepat dan takut juga. Ini membuat musuh tidak bisa melakukan langkah selanjutnya. Meski kondisi fisiknya sebagai buruk, semangat dan kecerdasannya dalam menjalankan strategi tetap tak tergoyahkan. Ya, dan yang paling mengesankan lagi adalah dedikasi Sudirman terhadap negara. Beliau tidak memikirkan kepentingan pribadi, bahkan pada akhir hayatnya. Di saat tubuhnya semakin lemah,
beliau tetap memilih untuk tetap berada di medan perang bersama rakyat dan tentara. Meski di sisi lain beliau sudah harus beristirahat untuk pemulihan kesehatannya. Itu adalah pengorbanan yang Pengorbanan itu memang layak dikenal. Jenderal Sudirman adalah contoh nyata bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang seberapa besar jabatan atau kekuasaan yang dimiliki, tetapi bagaimana seorang pemimpin bisa menginspirasi dan membawa perubahan. Meski saat ini kita hidup di dunia yang sangat berbeda, semangat beliau tetap sederhana harus tetap kita jaga. setuju banget Mas Ibu. Jenderal Sudirman adalah pahlawan yang mengajarkan kita tentang ketangguhan, persatuan, dan semangat juang yang tidak pernah padam. Semoga kisah perjuangan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang demi kemajuan Indonesia. Ya, betul sekali Mas Iwan. Semoga kita bisa meneruskan semangat beliau dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami Jejak Pahlawan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengenang dan menghargai perjuangan para pahlawan